Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Yes. untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya. Saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta, inilah bagian akhirnya teman-teman kita dari seberang itu setuju terhadap apa yang disampaikan oleh saudara kita Elia Miron, khususnya mengenai permohonan Elia terhadap Kementerian Agama. Pengharapan kita juga Bapak Ibu supaya Kementerian Agama itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Brother Elia dan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari pihak polemikus tadi. Bahkan di antara salah satu polemikus, dia berkata ingin menjumpai Kemenak untuk membahas hal yang diminta oleh saudara kita Brother Elia Miron. Saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana tanggapan Elia Miron? Mari saudaraku, kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Kakak ini kan belajar Kristen kan? Iya kan? Saya ada pertanyaan nih tentang, ada nggak di dalam kitab yang kakak pelajari ini tentang ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ada, Yohanes 13 ayat 13. Boleh dibacakan nggak? Oke, jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Kita buka dalam Yohanes 13 ayat 13. Nanti kita kasih pembanding dengan Septuaginta. Yes. Tiga 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu ucapan Yesus. Gimana Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oh, itu kan berarti dia diakui orang, bukan mengakui diri sendiri kan? Oh enggak, itu ucapan Yesus. Nih, kita baca dari ayat 10 enggak, tadi kan dia bilang. Ya, tapi dia mengonfirmasi bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena para murid memanggil dia Tuhan, maka Yesus bilang, ucapanmu itu benar bahwa memang akulah guru dan Tuhan, begitu. Jadi, apa yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus itu dikonfirmasi oleh Yesus Kristus. Dari ayat 10 itu adalah ucapan Yesus, sampai kepada ayat 13 itu. Jadi Yesus memang mengklaim dan mengakui dirinya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Begitu. Karena arti Tuhan itu adalah penguasa. Tapi dia kan enggak. Tapi kan dia enggak mengfirmankan kalau dia Tuhan, Kak. Dia cuma disebut dari muridnya. Iya, dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, Bro. Dia mengatakan bahwa dia Yohanes 14 itu perkataan Yesus langsung, Bro. Iya, itu Yesus langsung yang Tapi ngomong. yang dibacakan tadi kan dari muridnya. Itu Berarti kamu makanya baca dong, baca. Nih kita baca Iya, dari ayat kalau 12 ya.
Bentar. Kita baca dari ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ia di sini adalah Yesus ya. Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang memang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Itu naskah tekstual bro, itu nggak ada bisa. lagi sih Kak. Oke, silakan. Saya beri 2. Iya ya. Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran, itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya bro, tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Iya. Jadi kan begini, kamu tadi mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Nah, jadi Bang Arloga itu jelas ya, ada 2 Injil yang berbeda. Hanya ada kesamaan kata-kata Injil sehingga menjadi blunder. Padahal dalam kekristenan sendiri, Injil itu tadinya bukan kitab, tapi kabar baik yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu tidak ada lagi kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Nah, ini jelas berbeda ya dengan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu kita tidak tahu isinya seperti apa. Monggo silahkan kalian ambil itu, gunakan itu. Jadi jelas ada pembatas yang jelas berbeda. Itu yang di sounding, itu yang diharapkan supaya tidak blunder. Karena kesamaan kata-kata Injil itu tadi. Nah, itu aja, silakan. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan objek. Isi, ya? Kesamaan isi, konten nggak sama. Cuma nama, judul oke, boleh sama, tapi isinya, kontennya itu jelas berbeda. Makanya tolong biar nggak blunder, konten yang dimiliki oleh kekristenan itu jangan diadop, jangan disadur, jangan diambil lalu ditaruh ke sana. Nah, itu gunakan saja judul Injil yang dimiliki oleh Isa alaihissalam itu seperti apa. Monggo-monggo saja, silahkan. Iya, itu kira-kira. Artinya gini juga ya,
biarkanlah Quran dengan hadis dan tafsir berdiri sendiri, tidak usah menguti-nguti Alkitab. Dan Alkitab pun demikian, biarlah Alkitab berdiri sendiri, PL dan PB, sebagai kebenaran yang terbuka tapi tidak boleh diklaim-klaim secara menyimpang. Jadi kita belajar eksklusif aja, percaya diri atau independen itu istilahnya ya. Karena gini, kitab suci itu kan nggak mungkin bisa bercampur aduk. Karena memang sudah berbeda ya berbeda saja. Jadi begini ya Arloga, jadi bukan revisi kitab. Karena saya pun tahu kitab itu nggak perlu direvisi. Tapi ya gimana coba nih kamu diposisikan pada hal yang sama. Gimana kira-kira ya, kalau ayat dalam kitab sucimu itu kami ambil untuk mendukung tafsir Trinitas, pasti kamu tidak terima. Pasti kamu akan merasa kami tidak percaya Trinitas. Tapi kenapa ayat kitab suci kami diambil untuk menafsir Trinitas atau untuk mendukung Trinitas? Contohnya gimana, Kak? Itu kan pemisalan. Itu pemisalan. Iya, maksudnya kan ada misalnya kayak contohnya kan pakai misal juga contohnya. Anda, saya memposisikan substansinya aja. Maksudnya, seperti yang disampaikan Pak Erben tadi, biarlah semuanya berdiri sendiri. Karena bagaimanapun, keyakinan kamu dengan keyakinan saya itu berbeda. Injil dan Taurat punya kalian, itu berbeda dengan Injil dan Taurat yang kami yakini. Injil yang kalian pegang, Injil yang kalian yakini, dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang sejak 2000 tahun lalu adalah Injil yang ditulis oleh para rasul dan murid. Jadi tidak mungkin Injil yang kalian maksudkan itu adalah Injil yang kami pegang saat ini. Lalu, mengapa yang terdapat di dalam tafsir itu adalah Injil yang dari kami, bukan dari Injil milik kalian? Begitu maksudnya. Jadi saya berharap ada perubahan. Pak Erben, bising. Nah, jadi saya mengharapkan adanya perubahan itu aja, agar kami ayat-ayat sinoptik kami tidak dimasukkan di sana. Itu aja yang menjadi harapan saya. Ya. Ke Kemenak. Gitu aja Bang Arloga, mungkin lebih kayak gini deh. Coba deh kalian diberikan kepada Isa itu kayak apa sih? Nah, mungkin itu aja. Lebih baik ke situ pakai carinya sendiri. Ya, tapi tentang tafsir tadi loh, Kak, itu kan kalau kita menafsirkan itu kan sesuai fakta kan, nggak mungkin kalau dibuat-buat orang gitu. Itu kayak gimana contoh penafsiran yang buat jelek-jelek itu gimana maksudnya? Kan saya Bukan cuma bertanya. menjelek-jelekin. Mana yang jelek-jelek? Enggak menjelek-jelekkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita mendengar penjelasan dari apa yang disampaikan oleh saudara kita Brother Elia? Dan seperti biasanya Bapak Ibu, saya selalu mengajak kita semuanya hari-hari ini supaya kita membawa saudara kita Elia Miron ke dalam doa syafaat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.